Polisi tangkap pelaku pembunuhan yang buron selama 12 tahun. Menderita demensia berat, calon haji gagal berangkat ke Tanah Suci. Presiden Prabowo kurban sapi ongol seberat 900 kg. Halo, saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Kabupaten Madiun. Saudara, polisi telah menangkap 5 terduga pelaku aksi pengeroyokan yang ternyata masih di bawah umur. Mereka mengeroyok 2 pemuda saat berniat membeli BBM di sebuah warung di Kabupaten Madiun. Rekaman CCTV ini memperlihatkan 2 pemuda berhenti untuk mengisi BBM kendaraan di sebuah warung di Kelurahan Mungut, Kecamatan Mungu, Kabupaten Madiun, Minggu 11 Mei dini hari lalu. Selang beberapa menit, belasan pemotor melintas dari arah utara ke selatan, lalu berputar arah. Tanpa penjelasan, sejumlah pemotor tak dikenal itu turun dari kendaraan dan langsung mengeroyok 2 pemuda dengan membabi buta. Selain memukul dengan tangan kosong, pelaku juga menendang, lalu memukul korban menggunakan galon air dan melepas pakaian korban. Usai mengeroyok, para pelaku pergi meninggalkan lokasi. Kemarin malah mampir ke sini yang temannya geng motor itu, nanya pas saya selesai ngisi bensin tuh nanya, "Mbak, jual masker enggak?" gitu. Saya jawab iya gitu. Lah terus pas nyampe sana itu, nyampe di depan angkringan, putar balik semuanya, malah nggak tahu, saya masuk ke dalam mau ambil kembalian, ambil susunya, kan bensinnya 12, uangnya 15, mau ambil susu, malah tahu-taunya udah digeroyok gitu. Nggak tahu masalahnya apa. Itu 2 korban tuh orang mana tahu nggak, Pak? Nggak tahu saya. Dia datang sini cuma beli bensin gitu aja ya? Iya, cuma beli bensin, cuman biasanya emang mampir ke sini sih, walaupun nggak sering gitu. Satreskrim Polres Madiun menangkap 5 terduga pelaku yang ternyata masih di bawah umur. Dapat kami sampaikan, jadi terkait penanganan kasus video viral pengeroyokan yang ada di Kecamatan Mungu, Kabupaten Madiun. Sejauh ini kami sudah mengamankan yang kami duga sebagai pelakunya ada 5 orang. Dan sementara masih kami dalami dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Untuk motif sementara masih kami dalami, jadi terkait nanti keterlibatan dari masing-masing personil. Demikian. Polisi masih menyelidiki motif dan keterlibatan pemotor lain yang ada di CCTV dalam kasus pengeroyokan itu. Beruntung 2 korban dalam kondisi selamat. Tim Liputan Kompas TV, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Saudara, pasca buron selama 12 tahun, 2 dari 4 pelaku pembunuhan berencana di Desa Gelang, Kecamatan Sumber Baru, Jember, ditangkap polisi saat pulang kampung. Pelaku sebelumnya melarikan diri dan bekerja sebagai kuli bangunan di Malaysia. Inilah detik-detik penangkapan Samsul Arifin alias Subaidi, seorang pelaku pembunuhan oleh tim Resmob Satuan Reserse Polres Jember. Pelaku ditangkap saat bersantai bersama keluarga di rumahnya di Desa Gelang, Kecamatan Sumber Baru, Jember. Selain menangkap pelaku Samsul Arifin, polisi juga menangkap Saiful Bahri yang masih bersaudara. Penangkapan berawal dari informasi 2 pelaku pulang kampung karena akan menghadiri acara hajatan pernikahan saudaranya. Sebelumnya kedua pelaku ditangkap akibat pembunuhan berencana terhadap korban PA pada tahun 2013. Namun mereka melarikan diri ke Malaysia dan bekerja sebagai kuli bangunan. Dari hasil keterangan polisi, pembunuhan berlatar belakang dendam karena pelaku Saiful Bahri menjadi korban penganiayaan oleh anak dari korban PA tahun 2013. Kedua pelaku terancam hukuman seumur hidup.
Kini polisi memburu 2 pelaku lain yakni MY dan SB yang masuk daftar pencarian orang. Menjadi motif dari pelaku utama, saudara MY atau MJ, ini karena sakit hati dan ingin balas dendam kepada korban PA karena sebelumnya anak dari pelaku ini yang bernama SB yang termasuk tersangka dalam kasus pembunuhan ini dianiaya oleh anak korban yang bernama F dengan cara dibacok dengan menggunakan senjata tajam. Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Seorang calon haji lansia yang tertunda berangkat karena demensia berat dipulangkan ke Jember daerah asalnya. Sedangkan istrinya yang seharusnya berangkat ke Tanah Suci memutuskan untuk tidak berangkat karena dilarang keluarganya. Namun mereka akan dijadwalkan berangkat haji tahun depan. Ahmad Sadin, calon haji asal Kloter 32 Jember yang memaksa pulang karena sakit demensia, akhirnya balik ke daerah asal. Setelah dirawat di Rumah Sakit Embarkasi Kota Surabaya, PPIH setempat memulangkan calon haji lansia ini ke Jember bersama istrinya, Jumanti. Menurut Ketua PPIH Embarkasi Surabaya, Ahmad Srujih Bahtiar, kesehatan Ahmad Sadin tak memenuhi syarat berangkat haji karena sakit demensia berat. Keputusan memulangkan Ahmad Sadin dan istrinya ini juga atas pertimbangan pihak keluarga. Ya, dari sisi kewajiban secara hukum sudah tidak memenuhi syarat karena sudah demensia. Kita berharap karena sudah tidak memungkinkan untuk diberangkatkan, ya sesuai dengan rekomendasi itu dan kesepakatan keluarga yang meminta untuk dipulangkan, ya kita pulangkan. Untuk pendampingnya, istrinya itu? Otomatis, jadi kalau kemudian yang demensia ini bersama dengan pendamping, maka tentunya pendampingnya juga tidak diberangkatkan. Pasangan suami istri Pasutri Ahmad Sadin dan Jumanti dijadwalkan berangkat haji tahun depan setelah kondisi kesehatan Ahmad Sadin dinyatakan layak. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya diinformasikan seorang calon haji lansia asal Jember menjalani perawatan di Rumah Sakit Haji Embarkasi Surabaya karena demensia. Kondisi ini membuat Ahmad Sadin tertunda berangkat ke Tanah Suci. Inilah calon haji lansia asal Jember bernama Ahmad Sadin yang mencoba kabur dari asrama haji Embarkasi Surabaya sebelum mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Haji Sukolilo. Calon haji ini berupaya menerobos barikade petugas di pintu utama dan berteriak histeris ingin pulang ke rumah. Melihat situasi ini, petugas keamanan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Satpam Asrama Haji Embarkasi Surabaya membopong calon haji untuk dinaikkan ke ambulan, selanjutnya dibawa ke poliklinik asrama haji. Hasil pemeriksaan medis sementara, Ahmad Sadin mengalami demensia. Selanjutnya, calon haji ini dirujuk ke Rumah Sakit Haji Sukolilo. Menurut Jumanti, istri Ahmad Sadin, saat berangkat menuju asrama haji, suaminya dalam kondisi sehat dan normal. Bahkan suaminya terlihat bersemangat karena sudah menunggu 13 tahun untuk berhaji bersama istri dan anak bungsunya, Abdul Manaf. Tadi kenapa Bu kok mau pulang apa gimana tadi Bu? Nggak tahu saya, tapi yang katanya tapi nggak tidur mana. Oh, nggak tidur, sebelum berangkat nggak tidur. Mungkin ada dipikirkan begitu. Tadi pas mau keluar dari asrama sempat pamitan sama ibu atau keluarga? Nggak tahu saya cuma sholat biasa aja. Tapi saya datang dari kamarnya itu, terus saya sholat nggak apa-apa. Ahmad Sadin menjalani perawatan intensif sehingga kondisi yang tidak memungkinkan membuat keberangkatannya ke Tanah Suci tertunda hingga dirinya dinyatakan dokter kembali sehat. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.
Seorang juru parkir di Madiun berangkat haji tahun ini setelah belasan tahun menabung. Sang juru parkir berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci bersama sang istri. Jeripayah Ujud Agus Pranoto, penabung selama belasan tahun untuk berangkat haji tidak sia-sia. Pria yang berprofesi sebagai juru parkir warga Jalan Sumatera, Kota Madiun, Jawa Timur ini dijadwalkan segera berangkat ke Tanah Suci. Sebagai juru parkir, Ujud Agus Pranoto mengaku tidak menyangka akan segera menunaikan ibadah haji di tahun ini. Dirinya mengaku bersyukur karena bisa berangkat menunaikan rukun Islam kelima bersama Sariyati, sang istri. Menunaikan ibadah haji sudah lama menjadi impiannya. Sejak tahun 2008, ia berkomitmen mulai menabung bersama sang istri. Oleh Agus, upah kerja sebagai juru parkir disisihkan sebagian. Begitu juga istrinya, sebagian uang hasil usaha warung juga disisihkan. Selama ini ya jadi juru parkir, Mas. Di mana, Pak? Di Jalan Sumatera depan Satpas Madiun. Ya dulu kan saudara tuh banyak yang naik haji. Ya kita kok punya niatan ingin naik haji gitu, Mas. Jadi kita sepakat berdua dengan istri saya itu untuk menabung gitu. Kadang tiap bulan 500, nggak mesti ada 500 ya 500, ada 300, 200, pokoknya ya ada kelebihan ya ditabung gitu. Pada tahun 2012 lalu keduanya mendaftar haji. Setelah 13 tahun menunggu akhirnya bisa segera berangkat haji. Seneng nggih, campur aduk Mas, seneng. Alhamdulillah mau berangkat gitu. Campur aduk gimana di sana itu kan belum tahu, belum pernah umroh. Ya wis bahagia, senang gitu Mas. Ya apa itu sisa buat anak-anak kan masih sekolah semua dulu. Itu saya sisihkan ini buat haji. Berbagai perlengkapan yang akan dibawa selama ibadah haji telah dipersiapkan di dalam koper haji. Sejumlah tahapan seperti manasik haji hingga vaksin polio, meningitis, dan influenza menjelang berangkat juga telah dilalui. Dijadwalkan keduanya memasuki asrama haji Sukolilo 16 Mei 2025 mendatang. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Harga tomat naik hingga Rp22.000 per kilogram. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas ya. Saudara, Presiden Prabowo Subianto membeli sapi milik salah satu peternak di Kabupaten Kediri untuk berkurban di Hari Raya Idul Adha. Sapi tersebut berjenis peranakan ongol berbobot 900 kg. Setiap hari, pemilik peternakan sapi, Fuad Fauzi, merawat sapi yang dibeli Presiden Prabowo di tempat peternakan Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Selain rutin diberikan makan, sapi tersebut dimandikan agar terjaga kebersihannya. Sapi berwarna putih itu berjenis peranakan ongol. Dengan bobot 900 kg dipilih Presiden Prabowo setelah dilakukan seleksi ketat oleh sejumlah timnya. Sapi berumur 5 tahun itu dibeli dengan harga Rp95 juta. Fuad Fauzi mengaku tidak menyangka salah satu sapi miliknya terpilih menjadi hewan kurban yang dibeli Presiden Prabowo. Menurutnya, sapi tersebut dipilih karena sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan Prabowo. Pak Prabowo kemarin dari tim kepresidenannya itu memang berpesan untuk spesifikasi sapinya detail seperti ini dan seperti itu. Dinas Peternakan dan
Dinas Peternakan Kabupaten Kediri, Provinsi, dan tim kepresidenan kemarin itu menyurvei beberapa kandang, termasuk kandang kita, dan akhirnya menjatuhkan pilihan untuk sapi korban Bapak Presiden itu di sapi ini, Mas. Rencananya sapi ongol itu akan diambil 2 hari sebelum Hari Raya Idul Adha untuk diserahkan di Masjid An-Nur, Pare, Kediri. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Penjual hewan kurban di kota Surabaya mulai menyiapkan lapak dagangannya jelang Hari Raya Idul Adha. Hewan kurban ini dilengkapi surat izin layak jual dari Dinas Peternakan dan dinas terkait dari daerah asal hewan kurban. Inilah salah satu lapak penjualan hewan kurban di Jalan Maijen Sungkono, Surabaya yang disiapkan menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Muto Amirullah, pengelola lapak hewan kurban, mengatakan hewan kurban yang dijualnya dilengkapi surat izin layak jual dari Dinas Peternakan dan Dinas Kesehatan dari daerah asal hewan kurban, serta telah divaksin. Harga hewan kurban yang dijual bervariasi tergantung jenis dan beratnya. Harga kambing mulai dari 3 juta rupiah per ekor. Sapi dijual mulai dari 17 juta rupiah per ekor. Selain menjual langsung di lapak, hewan kurban juga dijual melalui media sosial. Dari Madura sama Probolinggo. Ini nantinya dibuka kapan, Pak? Kisaran tanggal 20 sampai hari H. Hari H ya. Untuk sapi-sapinya dari daerah mana aja itu, Pak? Dari daerah Pulau Madura sama Probolinggo. Ada yang dari Gresik juga ada, Pak. Sistem penjualan hewan kurban ini menyesuaikan keinginan pembeli, yaitu melayani penitipan hewan kurban di lokasi lapak hingga pengemasan pengiriman hewan kurban yang dibeli. Misbahul Munir, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Harga tomat di Pasar Besar Madiun naik drastis. Pasokan dari petani yang mulai menipis diduga memicu kenaikan harga tomat di pasaran. Kenaikan harga tomat di Pasar Besar Kota Madiun sudah sejak sepekan ini. Tomat sayur yang semula Rp12.000 per kilogram kini dijual Rp20.000 per kilogram. Selain itu, tomat buah ukuran lebih besar semula dijual Rp16.000 per kilogram. Kini naik menjadi Rp22 sampai Rp25.000 per kilogram. Pasokan yang mulai menipis akibat gagal panen diduga memicu naiknya harga tomat di pasaran. Biasanya pedagang mendapat pasokan sekitar 1 kuintal, kini turun hanya 50 kg. Dampak kenaikan harga tomat membuat pembeli memilih mengurangi jumlah pembelian. Mereka keberatan karena kenaikan harga tomat terbilang cukup drastis. Naiknya terlalu pesat. Sebelumnya berapa, Bu, masing-masing? Sebelumnya terakhir cuma 12 sama 16. Oh gitu. Terus untuk pasokan sendiri gimana, Bu? Pasokannya ya susah. Berkurang? Iya. Apa sebabnya, Bu, kira-kira, Bu? Cuaca kemungkinan. Mungkin dari cuaca ya? Di harapannya tuh harganya normal aja, stabil gitu aja. Bu, sebelum naik itu, Ibu biasanya belinya berapa? Ya saya beli biasa 1 kilo itu sehari, 2 hari sekali. Sekarang kalau naik? Kalau naik ya enggak sampai segitu, mungkin mengurangi. Keberatan nggak, Bu, dengan kenaikan Ya harganya? berat, naiknya banyak sih, Mas. Nggak dikurangi gitu, Bu, untuk pembeliannya? Pembeliannya dikurangi, jadi biasanya ngejus tiap hari mungkin jadi 2 hari sekali. Sebelumnya, saudara, harga tomat di Kota Malang melonjak tembus Rp20.000 per kilogram dari sebelumnya Rp5.000 hingga Rp8.000 per kilogram. Permintaan pasar yang tinggi menjadi pemicu kenaikan harga tomat. Di Pasar Besar Kota Malang, harga tomat kualitas bagus dijual Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Kenaikan harga ini terjadi sejak dari tingkat petani selama sepekan terakhir. Harga tomat sebelumnya Rp5.000 hingga Rp8.000 per kilogram. Husairi, pedagang tomat, mengatakan lonjakan harga karena permintaan dari luar Malang tinggi. Sedangkan menurut konsumen, kenaikan harga tomat sangat berpengaruh pada daya beli masyarakat dan memberatkan.
Atau seperti apa, Pak? Ada kenaikan. Ada kenaikan ya, mungkin karena permintaan terlalu tinggi di luar kota. Jadi otomatis ya naik. Terus naik. Mulai kapan? Udah sekitar seminggu ini. Satu mingguan ini. Memang akan naik. Kayaknya berat ya Mas ya. Apalagi penjualan sekarang di luar kan sepi ya Mas. Kayak gini loh Mas, pengeluaran lebih banyak tapi pemasukannya berkurang. Gitu, pemasukan berkurang berarti daya pembelinya itu berkurang. Gitu loh, daya pembelinya berkurang. Jadi untuk bahan-bahan naik itu kita kayaknya kayaknya kurang pas. Wahana kolam renang gratis daftar via daring akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Pemkot Surabaya membuka wahana kolam renang gratis bagi warga. Di wahana Jambore Playland ini, warga yang hendak berkunjung cukup mengatur jadwal kunjungan melalui situs daring tiket wisata Surabaya yang dikelola Pemkot Surabaya. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma, sampai jumpa. Warga Surabaya yang ingin berlibur sambil bermain air atau berenang kini dapat mengunjungi destinasi wisata baru yakni kolam renang Jambore Playland yang berada di Ketintang Madia 7 Surabaya. Wahana kolam renang untuk anak dan dewasa Jambore Playland tersebut dapat Anda kunjungi secara gratis. Pengunjung yang datang harus mengatur jadwal kunjungan melalui situs resmi tiket wisata Surabaya untuk memastikan jumlah orang dan waktu kunjungannya. Meski gratis, Pemkot Surabaya memberikan syarat khusus yang harus dipatuhi para pengunjung, seperti kondisi badan harus sehat, menjaga kebersihan, hingga mengikuti imbauan petugas wisata saat berada di kolam renang. Pertama kali di sini. Bayar nggak sih Mbak ke sini? Gratis tadi katanya. Online sih katanya. Di sini itu tiket online. Kita kan nggak pernah ke sini, jadi minta di kotanya nanti, jadi kita dikasih gratis. Adanya wahana di kolam renang gratis ini menjadi daya tarik bagi pengunjung, terutama di momen libur dan akhir pekan. Sebelumnya udah pernah ke sini? Sering. Oh sering ke sini ya? Ini bayar nggak sih Mbak? Enggak. Jadi menurut Mbak gimana dengan fasilitas seperti ini terus gratis gitu? Ya lumayan Mbak, cuma ya kurangnya tempat duduknya. Tempat duduknya kan selalu kurang. Oke. Kalau fasilitasnya bersih. Di Jambore Playland selain dilengkapi kolam renang anak dan dewasa, juga dilengkapi fasilitas penunjang lainnya seperti toilet, ruang ganti, hingga taman sensorik. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.